Shalom saudara, apa kabar siang hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama berdoa sebelum kita berbuka puasa. Saya yakin dan percaya setiap kita menerima sesuatu dari Tuhan dalam setiap perenungan-perenungan kita akan firman Tuhan. Dan saudara, ayat yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini adalah Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan lebih dari yang lainnya, kita mencari Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang menjadi sumber dari kehidupan kita, maka segala sesuatu yang mati dari kehidupan kita pasti akan menjadi hidup kembali, saudara. Karena itu janji Tuhan buat setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan siang hari ini dengan kesungguhan. Beberapa waktu ke depan ini mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang mencari Engkau dan kami percaya kami pasti berjumpa dengan Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah.
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan iman katakan pujian ini. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kurabata syadarabata kadarabaya sandarabata kadarabara. Hindarabaya sandiarabata kandiarabata sandiarabara kadar. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu siang hari ini. Oh, kami bersujud merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab kami percaya hanya Engkau-lah Allah dalam hidup kami. Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, siang hari ini Tuhan kami datang berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu siang hari ini Tuhan yang ikut berdoa dan berpuasa. Oh Tuhan, mari Engkau melihat dari sorga setiap pergumulan umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat setiap jawaban doa. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Kami percaya walaupun mata kami belum melihat, tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau menyediakan buat kami. Engkau melakukannya buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pemulihan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kemenangan, buat pertolongan, buat jawaban doa. Rabata sadarabata kadarabata sadarabata kadarabata. Terima kasih buat kekuatan baru Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur buat pemulihan atas Indonesia. Kami bersyukur buat damai sejahtera buat bangsa kami. Oh Tuhan, shalom terjadi buat Indonesia. Shalom terjadi buat Indonesia, buat Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Tuhan Bapak Maruf Amin, buat semua Tuhan aparat pemerintahan yang ada. Terima kasih buat pemulihan bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Kami ucapkan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur. Terima kasih buat pemulihan atas Malaysia Tuhan. Terima kasih buat pemulihan buat Malaysia. Terima kasih buat keamanan. Terima kasih buat revival yang sedang terjadi atas Malaysia. Terima kasih buat lawatan Allah buat Malaysia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih buat gereja kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu, buat umat Tuhan. Terima kasih buat jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih buat jawaban doa. Oh, aku berdoa siang hari ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu.
Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau ada buat kami. Kau setia buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada siang hari ini. Apapun yang sedang mereka doakan di hadapan-Mu, aku berdoa Tuhan, mari Kau melihat dari sorga. Kau Bapa kami yang baik, Kau Tuhan kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Rabata syada rabata rabata kana rabara rabara rabata. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami mau buka hati kami siang hari ini untuk kebenaran firman. Mari Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat hadirat Tuhan yang luar biasa waktu kita menyembah Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Amos pasal yang ke-5. Kita akan melihat sama-sama pada siang hari ini Amos pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat setiap kita. Amos pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Judulnya adalah Jalan Menuju Hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf, membagikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah saudara, ini adalah ratapan dari Nabi Amos pada saat itu untuk bangsa Israel. Saudara, dia meratap karena bangsa Israel pada saat itu pasti akan mendapat hukuman karena kefasikan mereka, karena tegar tengkuknya mereka, bagaimana mereka datang pada Tuhan dan kemudian berkhianat kepada Tuhan. Seperti yang kita pelajari dalam beberapa minggu terakhir waktu kita melihat kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim saja kurang lebih ada 12 kali bangsa Israel berbalik pada Tuhan dan kemudian menyembah Baal, menyembah berhala. Itu adalah suatu hal yang sangat menjijikan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Amos mengetahui bahwa akan tiba waktunya Israel akan mendapatkan hukuman mereka. Tapi ada satu hal, satu kabar baik yang luar biasa yang di sana disampaikan bahwa carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, ini adalah kabar baik buat setiap kita. Di sana firman Tuhan berkata, yang pertama, janganlah mencari Betel. Betel itu adalah berbicara tentang rumah Allah, berbicara tentang gereja kalau pada saat ini. Jadi yang pertama firman Tuhan mau bilang sama kita, jangan hanya mencari gereja. Ada banyak orang yang hanya datang beribadah di gereja, tapi di rumahnya sendiri tidak pernah beribadah. Ada banyak orang yang datang beribadah, cari komunitas, tapi sendiri-sendiri tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah personal. Kita nggak bisa datang dan numpang iman orang lain. Kita harus punya iman sendiri, kepercayaan kita sendiri kepada Tuhan, experience kita sendiri dengan Tuhan. Makanya sangat penting sekali kita punya relation, personal relation dengan Dia. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan personal antara kita dengan Tuhan. Dia mengenali kita, Dia tahu kita, Dia yang menciptakan kita. Yang kedua, di sana dikatakan jangan pergi ke Gilgal. Gilgal itu berbicara tentang rumah atau kediaman dari seorang hamba Tuhan. Gilgal adalah tempat tinggal dari Yosua sebelum dia memasuki tanah Kanaan. Saudara, yang kedua firman Tuhan mau berbicara buat setiap kita, jangan mengandalkan hamba Tuhan. Jangan hanya menyerahkan kehidupan kita kepada hamba Tuhan, tapi kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga di sana berbicara tentang Beersheba, jangan menyeberang ke Beersheba. Apa Beersheba? Beersheba adalah berkat sumur Abraham yang digali kembali oleh Ishak. Nah, saudara, firman Tuhan datang buat setiap kita pada hari ini. Di saat-saat masa-masa yang sukar, di saat-saat masa pandemik ini, jangan mengandalkan Betel, gereja. Jangan mengandalkan Gilgal atau hamba-hamba Tuhan. Jangan juga datang untuk mencari harta atau sumur, mencari satu kepuasan yang hanya bersifat sementara. Tapi kita harus mencari pribadinya.
cari pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Berjumpa dengan sang sumber itu, berjumpa dengan Tuhan karena Dia sumber kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, apa yang mati dalam kehidupan kita hari ini? Damai sejahtera kita, pengharapan kita, iman kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, datang mencari Dia dengan sepenuh hati, saudara akan melihat bagaimana apa yang mati dalam kehidupanmu dibangkitkan Tuhan. Saudara, setiap kali ada perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada satu hal yang berubah dari kehidupan kita. Saya sering kali kasih tahu buat setiap kita jemaat Tuhan bahwa setiap kali kita berdoa bukan untuk mengubahkan Tuhan, tapi untuk mengubahkan kita supaya kita siap menerima rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini kita berpuasa, kita bersyukur buat semua rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, buat kita orang percaya, warga kerajaan, setiap doa kita bukanlah berbentuk permintaan, tapi doa kita berbentuk ucapan syukur. Kita bersyukur buat pemulihan, bersyukur buat kesembuhan, bersyukur buat damai sejahtera, bersyukur buat pertolongan Tuhan. Walaupun belum kelihatan di depan mata, tapi kita percaya dengan iman kita terima Tuhan memulihkan kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Itu adalah ucapan syukur kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita memelihara kehidupan anak-anaknya dan tidak ada perkara yang terlalu sukar buat Tuhan untuk Dia lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara, biar doa puasa kita hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita terus datang ke hadapan Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah pribadinya, maka kamu akan hidup. Jangan hanya mencari gereja, jangan hanya mencari hamba Tuhan, jangan hanya mencari berkat, tapi carilah Tuhan, andalkan Tuhan, maka kamu akan hidup dalam segala situasi yang kita hadapi. Saudara, terima kasih untuk sama-sama berdoa dan berpuasa pada siang hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk kita berbuka dan kita akan berpuasa kembali pada hari Sabtu. Saya yakin dan percaya setiap kita akan semakin diberkati Tuhan dalam hubungan kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.